Hai semua, di video kali ini aku mau buat cemilan yang banyak disukai, rasanya pedas, gurih, dan garing untuk ide takjil. Di Malaysia, cemilan pedas gurih ini sangat terkenal, di sana namanya pokpia pedas. Cara buatnya mudah sekali, nah yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Kita lihat bahannya. Ini bumbunya, di sini ada 1 saset kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh lada, dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini 2 sendok makan saus tiram. Bahan berikutnya, kita siapkan 3 butir telur. Selanjutnya untuk bumbunya kita siapkan 3 butir bawang merah dan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Untuk sayurannya, di sini aku sudah siapkan 1 batang wortel yang sudah dikupas, cuci bersih, lalu kita serut. Kemudian tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Selanjutnya kita siapkan 250 gram tauge. Kemudian siapkan juga 200 gram kol atau kubis yang sudah diiris halus. Kita panaskan dulu minyak secukupnya, kemudian kocok lepas 3 butir telur. Nah, jika minyaknya sudah panas, kita masukkan telur. Goreng telur, kita buat telur orak-arik. Masaknya dengan api besar supaya telurnya wangi. Nah, ini telur orak-ariknya sudah selesai ya. Kita angkat dulu, pindahkan ke mangkok. Selanjutnya kita panaskan dulu minyak secukupnya. Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus. Ini kita tumis sampai harum dan layu. Setelah itu kita masukkan wortel. Tambahkan kol atau kubis yang sudah diiris halus. Diaduk dulu supaya tidak gosong. Sekarang kita masukkan tauge. Masukkan juga daun bawang. Selanjutnya kita tambahkan telur orak-arik, lalu masukkan semua bumbu, garam, gula, kaldu ayam bubuk, dan lada. Jangan lupa saus tiramnya dimasukkan juga. Sekarang kita aduk dan masak sampai sayuran layu. Ini sudah tidak perlu dikasih air ya, karena sayurnya akan mengeluarkan air sendiri. Jadi kita sudah tidak perlu menambahkan air. Nah, ini sayurannya sudah layu, sekarang kita angkat ya. Kita pindahkan dulu ke mangkok. Nah, sekarang kita buat adonan perekatnya. Siapkan 1,5 sendok makan terigu, lalu tambahkan air secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Kalau airnya masih kurang, kita tambahkan lagi. Selanjutnya aduk sampai tercampur rata. Nah, adonannya kental seperti ini ya. Siapkan kulit lumpia, kita ambil beberapa lembar, kemudian dipotong belah 2. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit lumpia. Supaya agak tebal, bagian tengahnya kita tambahkan setengah lembar kulit lumpia yang kita potong tadi. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tumisan sayur. Di bagian ujung kiri dan kanannya kita beri adonan berkat. Lalu bagian atasnya kita kasih juga sedikit. Setelah itu lipat kulit lumpia. Nah, selanjutnya ini tinggal kita gulung. Nah, di pinggirannya kita kasih adonan perekat, kemudian tinggal digulung ya.
Selanjutnya panaskan minyak sebelumnya, masukkan lumpia, kita goreng lumpia sampai matang, garing dan berwarna golden brown. Nah, jika lumpianya sudah matang, garing dan berwarna golden brown, kita angkat. Setelah itu kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bahan sambal. Di sini aku sudah siapkan 15 buah cabai merah, 3 butir bawang merah, 5 siung bawang putih dan segenggam cabai rawit. Sekarang kita masukkan bahan sambal ke dalam mangkok blender. Kemudian tambahkan minyak dan air secukupnya. Sekarang kita blend sampai halus. Selanjutnya panaskan minyak cair secukupnya, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk dulu supaya tidak gosong. Selanjutnya masukkan 1,5 sendok teh kaldu bubuk, 1,5 sendok makan gula pasir, 25 gram gula merah dan 3/4 sendok teh garam. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 125 ml air. Tambahkan setengah sendok teh cuka masak. Diaduk sampai tercampur rata, kita masak sambal sampai mengental. Nah, jika sambalnya sudah mengental dan sudah matang, sekarang kita angkat. Selanjutnya diamkan dulu sambalnya sampai uap panasnya hilang. Sekarang kita masukkan lumpia goreng ke dalam sambal. Selanjutnya kita balur lumpia dengan sambal. Setelah itu kita siapkan box mika, kemudian masukkan lumpia goreng yang sudah disambal. Setelah itu taburkan wijen di atas lumpia pedas. Terima kasih sudah menonton. Support Roslyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan lumpia pedesnya. Ini kalau di Malaysia sangat terkenal ya, namanya popia pedas. Rasanya enak sekali, sedap, pedas, dan gurih. Tekstur lumpianya masih garing, enak sekali, cocok banget buat ide takjil gurih. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat bakwan crispy dan enak. Nah, kedengarannya seperti ini, bakwannya crispy banget ya. Tekstur bakwan crispy di bagian luar dan lembut di bagian dalamnya. Cocok banget buat ide jualan atau untuk camilan keluarga, atau buat lauk juga enak sekali. Bisa juga buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya bun. Kita ambil dulu wadahnya untuk mencampur adonan. Kemudian masukkan kol atau kubis yang sudah dicuci bersih, kemudian diiris panjang-panjang. Selanjutnya masukkan wortel, 1 buah wortel yang sudah diparut memanjang. Kemudian kita tambahkan 2 genggam toge. Lalu masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris kecil-kecil. Selanjutnya masukkan 200 gram terigu protein sedang kurang lebih 20 sendok makan. Tambahkan 40 gram tepung maizena kurang lebih 4 sendok makan. Nah, supaya bakwannya crispy, kita tambahkan 50 gram tepung beras kurang lebih 5 sendok makan.
Supaya wangi, kita juga tambahkan 5 siung bawang putih dan 3/4 sendok teh lada bubuk yang sudah dihaluskan. Nah, supaya bakwannya crispy dan tidak keras, kita tambahkan setengah sendok teh baking powder ya. Selanjutnya, kita masukkan 1 butir telur. Setelah itu, masukkan 275 ml air. Nah, sekarang kita aduk adonan bakwannya sampai tercampur rata. Nah, ini bumbu masaknya tadi ketinggalan dimasukkan ya. Di sini ada 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin, dan ini setengah sendok teh ketumbar bubuk. Kita masukkan ke adonan. Sekarang kita aduk kembali sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini adonan bakwannya sudah tercampur rata. Konsistensi adonan bakwannya kurang lebih seperti ini. Nah, supaya bakwannya enak dan lezat, kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya, siap untuk digoreng. Kita masukkan minyak sayur secukupnya untuk menggoreng bakwan, kemudian ini kita panaskan dulu. Nah, kalau sudah panas minyaknya, kita masukkan adonan bakwan. Ini aku pakai sendok sayur yang agak besar ya. Nah, ini kita goreng dulu ya sampai agak kering, baru nanti dibalik. Nah, ini bakwannya sudah agak kering ya. Sekarang kita balik, kita goreng sisi sebelahnya sampai berwarna golden brown. Kita goreng dulu sisi sebelahnya sampai golden brown. Sekarang kita balik sekali lagi, kita goreng sebentar lagi ya sampai warnanya cantik dan golden brown. Nah, ini bakwannya sudah golden brown dan sudah kelihatan crispy. Sekarang kita angkat ya. Nah, ini dia bakwan crispy-nya sudah siap disajikan. Kita tambahkan cabai rawit di atasnya. Kita cek ya apakah bakwannya crispy. Nah, sudah kedengaran ya suara bakwannya crispy di bagian luar dan lembut di bagian dalamnya. Nah, crispy banget ya bakwannya. Yuk kita cobain. Rasanya enak banget, gurih, teksturnya crispy di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Kalian wajib coba resep bakwan ini ya, jangan sampai ketinggalan. Bakwan ini cocok banget buat ide jualan atau cemilan buat keluarga. Atau untuk teman makan nasi enak banget. Atau bisa juga ide kue untuk acara. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, bosan dengan cemilan atau kue yang manis-manis? Di video kali ini aku mau buat cemilan gurih. Cemilan ini tuh aslinya dari Palembang, namanya pempek Shanghai atau martabak Shanghai. Cara buatnya harusnya ada cetakan khusus ya, tapi kalau tidak ada cetakannya bisa diakali dengan cetakan yang lain. Yuk langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai ya bun. Pertama kita buat dulu isiannya, panaskan minyak sayur secukupnya, kemudian masukkan 3 siung bawang putih, 3 butir bawang merah dan setengah sendok teh lada bubuk yang sudah diulek halus. Nah, jika minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu halusnya, kemudian ini ditumis sampai layu dan harum.
Nah, ini bawangnya sudah harum ya. Sekarang kita masukkan 1 buah kentang kurang lebih 175 gram yang dipotong dadu. Setelah itu masukkan 1 buah wortel kurang lebih 150 gram, kita potong dadu juga wortelnya. Kemudian ini kita aduk dulu ya. Selanjutnya masukkan 300 ml air. Kita masak kentang dan wortel sampai matang. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut ya. Kentang dan wortelnya juga sudah lembut dan sudah matang. Selanjutnya kita masukkan 3/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata dan kentang wortelnya sudah lembut dan sudah matang, langsung saja kita angkat ya. Nah, ini isiannya sudah selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ambil mangkok untuk mencampur adonan, kita masukkan 300 gram terigu protein sedang, tambahkan 50 gram tepung beras. Setelah itu tambahkan 1 saset kaldu ayam bubuk, kemudian masukkan 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh MSG atau micin, dan setengah sendok teh lada bubuk. Selanjutnya masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Selanjutnya masukkan 500 ml santan encer. Nah, sekarang kita aduk sampai adonannya tercampur rata. Nah, ini adonan pempek Shanghai-nya sudah tercampur rata ya. Selanjutnya, supaya lebih gurih, kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Sekarang kita aduk lagi adonannya sampai tercampur rata. Nah, ini adonan pempek Shanghai-nya sudah tercampur rata ya, siap untuk digoreng. Seharusnya ini pakai cetakan khusus ya, cetakan pempek Shanghai. Kalau tidak punya, kita bisa pakai cetakan martabak mini. Kita masukkan minyak sayur secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian ini kita panaskan dulu. Nah, jika minyaknya sudah panas, kita masukkan adonan pempek Shanghai, isi setengah bagian cetakan saja. Kemudian masukkan kentang wortel, kita isi di bagian tengah seperti ini. Untuk pempek Shanghai caranya memang seperti ini ya, kentang wortelnya diisi di bagian tengah, tidak dicampur ke adonan. Tapi jika kentang wortelnya mau dicampurkan langsung ke adonan, boleh-boleh saja ya. Kita masukkan dulu adonan tepungnya. Setelah itu masukkan isian kentang wortel di bagian tengah, kemudian kita tutup dengan adonan tepung seperti ini. Nah, jika adonannya sudah dimasukkan semua ke dalam cetakan, selanjutnya kita goreng atau kita masak pempek Shanghai sampai matang. Kita goreng pempek Shanghai dengan api kecil, tidak perlu ditutup ya. Nah, ini pempek Shanghai-nya sudah setengah matang, bagian atasnya masih basah ya, kita balik dan goreng sampai matang. Nah, jika sudah dibalik semua, ini kita goreng lagi sampai matang. Nah, setelah kita goreng beberapa saat, ini bagian atasnya sudah kering ya. Sekarang kita angkat pempek Shanghai-nya. Nah, buat ide jualan, kita siapkan plastik ukuran 9 kali 12 cm, kemudian masukkan pempek Shanghai, lalu kita isi dengan cabai rawit. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai ya. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe,
Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia pempek Shanghai yang kita buat tadi, sudah siap disajikan ya. Tekstur pempek Shanghai-nya lembut. Nah, jika tidak punya cetakan pempek Shanghai, kita bisa pakai cetakan martabak mini ya. Yuk kita cobain dengan cuko pempek ya. Rasanya enak sekali, gurih, sedap, dan lembut. Kalau tidak ada cuko pempek, dimakan dengan cabai rawit pun enak sekali. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar bercita rasa gurih dan enak. Tampilannya unik dan cantik sekali, bentuknya membuat orang penasaran dan ingin mencobanya. Cocok buat ide jualan atau untuk ide kue, buat acara. Nah, yuk langsung saja ya, kita lihat videonya dan buat sama-sama. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 1 bungkus mie telur. Ini beratnya 200 gram. Boleh pakai merek apa saja ya. Selanjutnya kita masak air sampai mendidih, lalu masukkan mie telur. Kita rebus mie sampai matang, tapi jangan sampai kelembekan ya. Ini kalau menurut aturan masaknya, minyak ini direbus selama 3 menit, tapi ini aku rebus cuma 2 menit saja ya. Nah, setelah direbus selama 2 menit, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya, tambahkan minyak sayur secukupnya supaya minyak tidak saling lengket ya, kemudian diaduk rata. Sekarang kita siapkan bahan berikutnya. Di sini ada 2 buah wortel yang sudah dipotong dadu. Kemudian ini sudah aku rebus ya sampai matang. Nah, ini 3 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Selanjutnya kita siapkan 250 ml santan. Kemudian di sini ada 2 lembar daun jeruk dan 1 lembar daun salam. Bahan berikutnya kita siapkan juga 1 sendok makan saus tiram. Kemudian untuk bumbunya kita siapkan 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Bahan berikutnya, siapkan 100 gram daging ayam dicincang halus atau digiling halus. Selanjutnya, siapkan 1 butir telur, kemudian dikocok lepas. Setelah itu, sisihkan dulu. Nah, untuk bumbu yang dihaluskan ya, kita siapkan 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, dan 7 buah cabai merah. Sekarang kita masukkan bumbu yang dihaluskan ke dalam mangkok blender. Lalu tambahkan minyak secukupnya, kemudian masukkan air secukupnya. Sekarang kita haluskan. Selanjutnya, panaskan minyak untuk menumis. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita tumis bumbu sampai harum. Selanjutnya, masukkan daun salam dan daun jeruk. Kemudian tambahkan ayam. Kita tumis ayam sampai berubah warna. Tambahkan sedikit air supaya tidak gosong.
Setelah itu kita masukkan wortel, lalu tambahkan daun bawang, kemudian masukkan semua bumbu. Jangan lupa masukkan saus tiramnya. Kemudian kita masak dan aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan santan. Sekarang kita masukkan mie telur. Nah, ini kita masak sampai santannya menyusut ya. Nah, setelah santannya menyusut, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya ini masih dalam keadaan panas ya. Kita masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas, lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang minyak sudah tercampur rata ya. Selanjutnya kita siapkan cetakan bentuk jasmine seperti ini, lalu oles sekeliling cetakan dengan minyak sayur. Selanjutnya kita masukkan tumisan arem-arem mie ke dalam cetakan. Kita isi sampai penuh ya. Setelah itu kita padatkan, ditekan-tekan supaya padat ya. Ditekan ya supaya padat, supaya nanti bentuknya tercetak ya. Sekarang kita contohkan satu lagi ya. Masukkan tumisan arem-arem mie ke dalam cetakan. Setelah itu ditekan-tekan supaya padat. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu kukus arem-arem mie selama 10 menit saja ya dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 10 menit, sekarang kita angkat ya. Nah, setelah dingin, sekarang kita keluarkan arem-arem mie dari cetakan. Nah, bentuknya cantik sekali ya. Kemudian kita tambahkan cabai rawit, tusuk di bagian tengah seperti ini. Ini arem-arem mie, tapi bentuknya jadi cantik sekali dan unik ya. Untuk ide jualan, kita kemas ke dalam box mika kecil. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Sekarang kita cobain ya arem-arem mie-nya. Kelihatannya sedap sekali, rasanya enak, gurih, sedap, dan mie-nya pas, tidak kelembekan. Nah, ini arem-arem mie-nya bisa banget ya buat ide jualan atau untuk ide sajian kue kalau mau ada acara di rumah. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat cemilan yang banyak disukai, gurih dan garing untuk ide takjil. Cara buatnya juga mudah sekali. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Yuk kita lihat bahannya. Ini bumbunya. Di sini ada 1 saset kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh lada, dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini 2 sendok makan saus tiram. Bahan berikutnya kita siapkan 3 butir telur. Selanjutnya untuk bumbunya kita siapkan 3 butir bawang merah dan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang halus.
Untuk sayurannya, di sini aku sudah siapkan satu batang wortel yang sudah dikupas, cuci bersih, lalu kita serut. Kemudian tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Selanjutnya kita siapkan 250 gram toge. Kemudian siapkan juga 200 gram kol atau kubis yang sudah diiris halus. Kita panaskan dulu minyak secukupnya, kemudian kocok lepas 3 butir telur. Nah, jika minyaknya sudah panas, kita masukkan telur. Goreng telur, kita buat telur orak-arik. Masaknya dengan api besar supaya telurnya wangi. Nah, ini telur orak-ariknya sudah selesai ya. Kita angkat dulu, pindahkan ke mangkok. Selanjutnya kita panaskan dulu minyak secukupnya. Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang halus. Ini kita tumis sampai harum dan layu. Setelah itu kita masukkan wortel. Tambahkan kol atau kubis yang sudah diiris halus. Diaduk dulu supaya tidak gosong. Sekarang kita masukkan toge. Masukkan juga daun bawang. Selanjutnya kita tambahkan telur orak-arik, lalu masukkan semua bumbu, garam, gula, kaldu ayam bubuk, dan lada. Jangan lupa saus tiramnya dimasukkan juga. Sekarang kita aduk dan masak sampai sayuran layu. Ini sudah tidak perlu dikasih air ya, karena sayurnya akan mengeluarkan air sendiri. Jadi kita sudah tidak perlu menambahkan air. Nah, ini sayurannya sudah layu. Sekarang kita angkat ya. Kita pindahkan dulu ke mangkok. Nah, sekarang kita buat adonan perekatnya. Siapkan 1,5 sendok makan terigu, lalu tambahkan air secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Kalau airnya masih kurang, kita tambahkan lagi. Selanjutnya aduk sampai tercampur rata. Nah, adonannya kental seperti ini ya. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit lumpia, lalu tambahkan 1 sendok makan tumisan sayur. Selanjutnya kita oleskan dulu adonan perekat di sisi sebelah kiri dan kanan. Setelah itu kita lipat dulu sisi kiri kanan supaya rapi. Sekarang tinggal kita gulung. Kemudian ujungnya kita kasih adonan perekat. Kemudian kita gulung. Nah, hasilnya rapi ya. Nah, kalau sudah semuanya, sekarang kita goreng. Panaskan minyak sebelumnya, masukkan lumpia. Kita goreng lumpia sampai matang dan garing dan sampai berwarna golden brown. Nah, kalau lumpianya sudah matang dan garing, sekarang kita angkat. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk kita cobain, kulitnya garing. Rasanya enak, sedap, dan gurih. Cocok banget untuk takjil buka puasa. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Mau piknik, bawa bekalnya, maunya yang praktis aja, cukup satu macam saja tapi rasanya dapat semua. Enak, sedap, gurih, pedas, dan kenyang. Hai semua, kali ini aku mau buat arem-arem Solo. Bisa buat ide jualan atau untuk bekal sekolah, bisa juga untuk piknik atau untuk sarapan pagi, enak banget. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita masak dulu isiannya, panaskan minyak sayur secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris halus. Kemudian kita oseng-oseng sampai harum dan layu. Selanjutnya masukkan 200 gram ayam yang digiling kasar atau dicincang kasar. Kita tumis sampai berubah warna. Sekarang masukkan lada bubuk secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan cabai rawit, batang serai, lengkuas, dan daun salam. Sekarang diaduk dulu sampai tercampur rata dan supaya tidak gosong. Setelah itu masukkan 50 gram gula merah. Selanjutnya masukkan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Masukkan kecap manis kira-kira 3-4 sendok makan. Sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata dan juga supaya tidak gosong. Selanjutnya masukkan tempe yang dipotong dadu kecil-kecil dan sudah digoreng setengah matang. Kemudian tambahkan 350 gram wortel yang dipotong dadu kecil-kecil. Setelah itu masukkan 250 ml air. Sekarang tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kita aduk sampai tercampur rata. Masak sampai airnya mengering. Kita tutup supaya cepat matangnya. Kita cek masakannya ya, sesekali boleh diaduk supaya tidak gosong. Nah, ini sayurnya sudah matang, kuahnya juga sudah mengering. Yuk, sekarang kita angkat. Nah, isiannya sudah selesai, kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih. Kita masukkan ke dalam rice cooker. Selanjutnya masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, 3 ruas lengkuas yang sudah digeprek, dan 5 lembar daun pandan. Setelah itu tambahkan 3 sendok teh garam. Kemudian masukkan 1200 ml santan. Sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Sekarang kita masak nasinya sampai matang. Nah, ini nasinya sudah matang, kita aduk-aduk dulu. Wanginya enak, sedap sekali. Nasinya juga pulen dan lembut. Selanjutnya kita tumbuk nasinya supaya nanti teksturnya mirip dengan lontong. Selanjutnya kita mau buat telur dadar. Siapkan 60 gram terigu, masukkan ke dalam mangkok, lalu tambahkan 3/4 sendok teh kaldu ayam bubuk. Setelah itu tambahkan 400 ml air, tuang secara bertahap. Kita aduk dulu sampai tercampur rata.
Selanjutnya masukkan sisa air, kita aduk lagi sampai rata. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Sekarang pecahkan 4 butir telur, masukkan ke dalam wadah mangkok. Selanjutnya dikocok dulu. Setelah itu masukkan larutan terigu. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Siapkan mangkok dan saringan. Kita saring dulu adonan telur dadar. Panaskan teflon ukuran diameter 20 cm, masukkan 1 sendok sayur adonan telur dadar. Kita masak telur dadar sampai matang dengan api sedang. Nah, kalau pinggirannya sudah kering dan bisa dilepas seperti ini, sudah matang ya, kita angkat. Supaya bentuk arem-aremnya sama besar, kita takar nasi sebanyak 1 cucing. Setelah itu kita pipihkan dulu nasinya. Nah, kalau sudah dipipihkan seperti ini, kita masukkan 1 sendok makan isian supaya lebih sedap dan nampol. Tambahkan 1 cabai rawit di dalamnya. Kemudian kita tutup dan bungkus bentuk lonjong. Kita bentuk panjang dan lonjong seperti lontong. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya ambil 1 lebar telur dadar, kita bungkus arem-arem dengan telur dadar. Nah, jadinya seperti ini setelah dibungkus dengan telur dadar. Sekarang siapkan selembar daun pisang, lalu kita bungkus arem-arem. Ini cara bungkusnya ya. Di salah satu ujung daun kita tekuk dulu daunnya ke bawah, lalu naikkan ke atas seperti ini. Setelah itu lipat kedua sisinya seperti ini. Sisa daun digunting dulu supaya rapi. Kemudian di staples. Sekarang sisi sebelahnya tekuk dulu ke bawah, lalu naikkan ke atas. Setelah itu lipat kedua sisinya. Sisa daun digunting, kemudian kita staples. Nah, setelah dibungkus jadinya rapi seperti ini. Sekarang kita susun dulu arem-arem di panci kukusan. Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan arem-arem. Kita kukus arem-arem selama 40 menit. Nah, setelah dikukus selama 40 menit, sekarang kita angkat arem-aremnya. Untuk ide jualan supaya lebih cantik, boleh ditambahkan stiker seperti ini. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan arem-arem solonya. Kelihatannya sedap, aku sudah tidak sabaran pengen coba. Nah, seperti ini tampak bagian dalamnya.
Yuk kita cobain ya. Rasanya enak banget, sedap sekali, gurih, pulen, isiannya manis, pedas, dan wangi. Kalian harus coba ini, enak banget. Kue arem-arem Solo ini cocok sekali untuk berbagai acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.